Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patri, apa kabar? Baik, Pak Maman, apa kabar? Apa kabar semuanya? Wah, luar biasa ya. Selamat sore. Terima kasih nih. Saya pikir cukup kami merasa dapat apa gitu ya kedatangan Patri ke Parepare. Jadi kami harap ini merupakan berkah buat kami. Amin, amin. Saya juga terima kasih sudah diundang. Bagaimana bisnis? Lancar? Ya, Alhamdulillah. ada yang lancar, ada yang tidak. Iya. Seperti kita ketahui bersama kan memang saat ini kita mengalami suasana yang tidak menggembirakan dan dialami oleh hampir beberapa belahan dunia. Ada pandemi, ada resesi. Tapi apapun itu ya, kita always positive. Luar biasa. Betul. Baik, mungkin sebelum saya beralih bertanya kepada Patri terkait dengan apa yang akan kita bicarakan ini sangat menarik karena persoalan ekonomi. Saya pikir di mana-mana ekonomi ini merupakan pondasi atau fundamental, apakah keluarga, negara ataupun apapun itu. Betul, Sepakat, Patri, ya? betul. Jadi saya sepakat. Jadi Iya. waktu saya kuliah dulu pun itu saya sempat mendengar salah satu teori dari dosen saya. Jadi, mohon maaf kalau misalnya ekonom dia salah suntik itu banyak korban. Iya, Gara-gara korban kebijakan, Pak. Seperti itu. Jadi untuk jadi ekonom ya kita berpikir kebijakan. Oh, luar biasa. Seperti itu. Baik, Patri, kita lihat dulu latar belakang Patri ini mungkin lebih jelasnya. Kita Silakan. akan melihat
Kalau saya melihat tadi bertemu gubernur, ada di luar negeri, dirjen, kementerian, ingin juga dong. Dan kalau saya melihat tadi juga ada properti juga ya, Betul. rumahan dan lain-lain. Nah ini menarik Pak Triwijaya terkait dengan kondisi saat ini di mana kita memang berada di tengah krisis ekonomi dan memang ini merupakan sebuah permasalahan besar bukan hanya negara tapi pada keluarga-keluarga, termasuk person-person mana banyak hal-hal seperti ekonomi pengusaha-pengusaha, apakah itu kuliner dan lain-lain ini mengalami kesulitan lah untuk mendapatkan income-nya sehingga cash flow-nya agak terganggu Pak Tri. Baik, mungkin saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan ini. Menarik sekali, mungkin kita simak. Nah sebenarnya apa sih latar belakang Pak Triwijaya sebelum terjun ini? Apakah memang mulai dari nol atau memang sudah kaya memang ini kan? Kalau sudah kaya memang nggak wajar dong sudah kaya seperti itu. Ini gimana ya Pak Tri? Ya, jadi makasih banyak pertanyaannya ini Pak. Jadi sebelum saya jadi seorang entrepreneur, itu sekitar 10 tahun saya berkarir di sebuah perbankan dan pada waktu itu saya sempat ditempatkan di Parepare. Kondisi pekerjaan saya pun sudah cukup nyaman. Di dalam perjalanan ada sebuah waktu di mana saya harus pegang sebuah jabatan dan tanggung jawab. Pada waktu saya ditempatkan di Bone. Sementara keluarga saya itu ada di Palandro pada waktu itu di rumah gua. Jadi lagi sama keluarga ini. Iya betul. Artinya long distance dan saya harus memberikan contoh yang baik kepada tim saya, di mana saya harus pergi ke Bone itu sebelum subuh di hari Senin dan saya harus balik dari Bone ke Palandro itu setelah maghrib. Jadi coba bayangkan perjalanan dari Palandro itu sebelum subuh menuju ke Bone itu sangat-sangat tidak menyenangkan. Jadi saya sholat subuh jalan, kemudian kadang juga kecelakaan, saya nabrak anjing. Karena kan kita tahu sendiri kadang banyak anjing yang melintas. Kemudian yang berikutnya juga yang membuat saya tidak nyaman juga pada saat kita melewati jalan itu. Ya terkadang juga di bawah jalan itu ada orang yang mengeruk pasir. Saya juga agak takut Untung saya tidak pernah kecelakaan. Jadi saya melewati jalan yang orang mengeruk pasir. Jadi ya sangat-sangat tidak menyenangkan sampai pada waktu itu saya berusaha bertanya kepada diri saya sendiri dan saya pun berdoa dan saya mulai mengajukan pertanyaan. Itu apakah jalan untuk mencari nafkah itu cuma menjadi pegawai ya? Itu pertanyaan itu muncul di benak saya. Berkali-kali saya cari jawabannya, saya coba YouTube dan lain sebagainya. Sampai di suatu saat saya ke Gramedia bersama istri saya, mall pada waktu itu, Makassar. Waktu itu saya ketemu dengan sebuah buku itu dikarang oleh Warren Buffett. Warren Buffett sendiri ini adalah salah satu orang terkaya di dunia versi majalah Forbes. Dia seorang milioner lah. Ada sebuah quote yang barangkali saya coba share. Jadi quote ini yang merubah mindset saya pada waktu itu. Jadi katanya Warren Buffett itu, saya coba bacakan. Jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang pada saat Anda tidur, maka Anda akan bekerja terus sampai mati. Luar biasa. Betul. Jadi saya ketika saya melihat membaca ini, saya pun bertanya, sebenarnya yang disampaikan ini betul adanya kah ataukah seperti apa? Jangan sampai ini pembohongan publik kan saya bertanya seperti itu. Seperti yang kita ketahui bersama kan 90% masyarakat yang kita lihat itu banyak berpenghasilan menjadi pegawai. Bahkan orang tua saya pun itu sebenarnya awalnya sebagai pegawai. Saya pun menjadi pegawai ini dari doktrin keluarga. Doktrin keluarga mengatakan Anda sekolah tinggi, kemudian Anda bekerja dengan jabatan yang maka hidupmu akan nyaman. Ternyata tidak seperti itu adanya, karena terus terang yang namanya kenyamanan itu tidak bisa kita dapatkan kalau kita tidak lakukan sebuah perubahan inovasi dan kita tidak melakukan sebuah terobosan. Jadi saya sangat terinspirasi dengan kata-kata ini, katanya Warren Buffett. Kemudian saya coba mencari tahu turunannya sebenarnya yang disampaikan ini betulkah atau seperti apa. Akhirnya saya dipertemukan oleh sebuah buku yang sangat fenomenal.
Buku ini dikarang oleh seorang berkebangsaan Jepang Amerika bernama Robert Kiyosaki. Dia awalnya seorang yang miskin. Dalam perjalanan dia ingin meraih yang namanya kebebasan, financial freedom. Sebuah perjalanan dilakukan dengan istrinya, bahkan sempat menjadi gembel, hingga akhirnya beliau mencapai puncak kejayaannya dan membuat sebuah buku yang sangat fenomenal yang berjudul Rich Dad Poor Dad. Itu ayah kaya dan ayah miskin, dan lanjutan buku itu bernama Cash Flow Quadrant. Kalau buku Rich Dad Poor Dad saya rasa sangat fenomenal, kawan-kawan bisa cari di Gramedia, itu bestseller. Saya ingin membahas sedikit mengenai turunannya buku tersebut. Jadi ada dua seri yang kedua yang disampaikan oleh Robert Kiyosaki, Cash Flow Quadrant. Jadi Robert Kiyosaki ini berpendapat pada bukunya bahwasanya umumnya masyarakat ini mencari penghasilan tidak lewat dari 4 cara ini. Jadi ada 4 kategori, ada 4 way orang mencari nafkah, mencari penghasilan. Simple, ada namanya kuadran kiri dan kuadran kanan. Kuadran kiri itu orang bergerak sebagai employee dan self-employed. Kuadran kanan itu sebagai business owner dan sebagai investor. Di kuadran kiri inilah saya pada waktu itu. Jadi saya bekerja sebagai employee dan saya secara sadar atau tidak sadar saya menukarkan waktu dengan kompensasi gaji yang dan kalau kita kaji miliuner dunia dan orang-orang sukses di dunia itu dia tidak bergerak di kuadran kiri, dia bergerak di kuadran kanan, yakni menjadi seorang business owner atau menjadi seorang investor. Apa itu mindset? Itu mindset itu ya? Betul, itu sebuah mindset. Dan saya setelah membaca buku 3 hari 3 malam saya terngiang-ngiang. Saya keluar dari mindset saya yang terbangun 8 tahun 9 tahun bahwasanya untuk jadi pegawai. Pada saat kita bisa menjadi seseorang pegawai dengan jabatan yang tinggi, itu otomatis berkorelasi dengan kenyamanan yang kita dapatkan dan kehidupan yang kita dapatkan. Ternyata itu terbantahkan dengan teori ini. Saya pun berusaha mencari tahu, mendalami, dan mempelajari teori-teori ini. Akhirnya saya pun mengerti bahwasanya yang disampaikan oleh Robert Kiyosaki betul adanya. Hal yang pertama yang saya lakukan, saya sangat mengerti bahwasanya saya ini tidak tahu, tidak paham mengenai dunia bisnis. Yang saya lakukan adalah karena saya sadar bahwa saya tidak tahu, walaupun pada waktu itu jabatan terakhir saya menjabati sebagai seorang manajer di sebuah bank yang menangani kredit, tetapi saya masih haus dengan ilmu pengetahuan dan masih merasa kurang banyak tahu dengan dunia bisnis. Yang saya lakukan adalah saya mencari buku, mencari mentor, dan membuat sebuah pengorbanan. Saya mengikuti sebuah seminar pada waktu itu di Yogyakarta. Terus saya bayar 10 juta. 10 juta rupiah plus penginapan kurang lebih sekitar 15 juta. 10 juta untuk mendapatkan ilmu itu ilmu itu dari seorang guru pada waktu itu di Jogja. Saya belajar mengenai properti, bagaimana properti itu bisa dilakukan. Dan setelah saya belajar itu pun tidak langsung berhasil. Butuh waktu 1 tahun untuk saya mempraktekkan apa yang saya pelajari dari mentor saya pada waktu itu. Dalam 1 tahun itu sebuah proses terjadi. Artinya 99% gagal lah Pak. Keberhasilan pertama pun terjadi pada saat saya mengaku pertama saya di Pindrang pada waktu itu. Dan itulah cikal bakalnya ketika pada waktu itu setelah saya mengaku saya berbicara dengan keluarga dan karena satu dan lain hal mengingat mutasi dan rotasi di perusahaan saya akan terjadi dan pada waktu itu saya mengambil keputusan untuk betul-betul pindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan sesuai dengan buku yang telah merubah mindset saya yang disampaikan oleh Robert Kiyosaki. Jadi kira-kira seperti itu Pak barangkali. Kemudian Pak Trijaya, kalau saya lihat tadi profil yang itu bahwa Pak Ciputra bukan hanya membaca buku untuk merubah mindset itu, tapi juga bertemu dengan tokoh-tokoh. Saya ada gubernur, ada Ciputra, ada kementerian. Apa yang Pak Wijaya dapatkan dari itu? Jadi saya merasa seperti ini. Saya berinvestasi kepada sebuah silaturahim atau networking. Jadi bagi saya sebuah kesuksesan itu kan
diukur oleh seberapa banyak uang yang kita miliki atau seberapa banyak sesuatu yang bisa kita perlihatkan dengan orang, tetapi sebuah kesuksesan itu adalah proses belajar mengajar, proses kita bisa bertemu dengan orang-orang yang lebih dari kita. Yang saya lakukan adalah saat ini existing, saya masuk ke beberapa organisasi, dalam tanda kutip bukan organisasi parpol, jadi bisnis ada semua. Jadi ada Asosiasi Manajemen Indonesia, ada Asosiasi Marketing, dan di Ray Sulsel, serta saya juga masuk ke dalam sebuah komunitas amal bernama Lions Club Internasional. Jadi saya memang hobi belajar dan memang beda pada saat kita ketemu. Jadi pada waktu kita ketemu orang yang di atas daripada apa yang kita kerjakan, itu sukses jadi kita bisa meniru cara yang dilakukan itu seperti apa. Bahkan ada pesan yang disampaikan oleh Li Ka-shing, itu salah satu orang terkaya Chinese. Dia menyampaikan pada waktu miskin itu dia menabung dan dia gunakan tabungannya itu untuk mentraktir orang kaya. Luar biasa. Itu betul-betul prinsip yang kontroversial, tapi dia lakukan dan dia menjadi salah satu orang terkaya di Tiongkok. Jadi yang dilakukan adalah dia traktir orang yang lebih kaya, dia berguru, mencari intisarinya, dan berusaha untuk menerapkan apa yang disampaikan. Dan saya pun seperti itu. Saya pun kalau ketemu orang yang lebih dari saya berusaha untuk serve dia, menjadikan waktu, dan bisa belajar dari apa yang dialami, karena betul-betul berbeda. Jadi itulah jalannya sampai saya mengikuti beberapa kegiatan. Bahkan ada beberapa yang saya ikuti sampai di luar Indonesia. Seperti itu, Pak Maman. Memang kalau saya lihat ini Pak Tri sangat luar biasa perubahan dari mindset seorang karyawan, bahwa pandangan karyawan itu enak, namun berubah dengan banyak melalang buana, membaca buku dan lain-lain. Nah sebenarnya Pak Triwijaya, menurut Pak Triwijaya sebenarnya pandangan Pak Triwijaya mengenai dengan resesi ekonomi saat ini, kemudian dampaknya bagi dunia usaha, serta peluang usaha berbisnis dengan situasi resesi seperti apa itu pandangannya Pak Tri? Ya, jadi menarik, sangat menarik ini pertanyaannya Pak Maman. Jadi mungkin sudah banyak media menceritakan mengenai negatif. Negatif itu mungkin saya tidak perlu bahas, banyaknya pengangguran, banyaknya usaha yang bangkrut, dan banyaknya karyawan yang di PHK dan sebagainya. Resesi pun terjadi. Hari ini saya coba memberikan sebuah input. Saya pun terdampak oleh COVID ini. Saya pun terdampak, omset saya menurun seperti biasanya, dan hampir semua usaha berdampak terhadap resesi ini. Tapi ada beberapa sisi positif yang saya coba share kepada kawan-kawan barangkali yang ikut melihat live ini dan masyarakat di Ajatapareng. Itu beberapa sisi positif yang barangkali bisa merubah mindset kita bersama. Jadi yang pertama itu yang ingin saya sampaikan, itu kita lihat ini. Jadi di dalam bahasa Mandarin, the meaning of crisis, pengertian sebuah krisis itu terdiri dari dua kata. Itu dibagi dari dua kata, yakni Wei dan Ji, Weiji. Jadi di dalam bahasa Chinese, krisis itu Weiji. Weiji ini, Wei itu artinya danger. Kemudian Ji ini sebuah opportunity atau sebuah peluang. Jadi artinya apa? Di setiap krisis itu ada dua sisi yang ada di situ. Yang pertama berbahaya dan ada peluang, seperti itu. Nah, sekarang saya coba membahas mengenai peluang-peluang apa saja yang kita bisa dapatkan dari. Jadi saya next dulu. Ini ada sebuah perumpamaan yang saya coba buat. Jadi Ilustrasi. di sini ada ilustrasi. Di sini kita lihat ada kera, ada monkey, ada manusia, sekelompok orang. Jadi pada saat kita memperhadapkan pisang dan uang kepada seekor monyet, dia memilih apa Pak Maman kira-kira? Pastilah dia memilih pisang ya. Betul. Karena uang tidak bisa dimakan ini. Betul. Karena di pemikiran monyet bahwasanya pisang itu lebih bagus dari uang. Tetapi si monyet ini tidak mengetahui bahwasanya dengan uang dia bisa membeli banyak pisang. Kan seperti itu. Sama seperti saja kita manusia. Kita diperhadapkan oleh uang dan peluang.
Kira-kira orang pilih mana, Pak Oman? Uang dengan peluang. Iya. Kalau uang kan bisa habis ya. Kalau peluang kan bisa mendapatkan uang secara Kebanyakan orang memilih uang atau peluang. Kalau secara awam sih lebih memilih uang ya. Karena ada prinsip lebih baik makan singkong hari ini daripada makan daging dengan janji. Betul. Iya. Tetapi di satu sisi, Iya. dengan Anda memiliki kemampuan, Anda Iya. bisa menjemput peluang, Anda bisa memiliki banyak uang dari peluang tersebut. Sementara kebanyakan orang itu lebih memilih uang daripada peluang. Jadi Iya. bagaimana kita melihat peluang? Otomatis peluang tidak dapat dilihat oleh mata yang tidak memiliki sebuah pengetahuan. Jadi caranya kita melihat peluang adalah kita harus berpengetahuan, kita harus banyak belajar, kita harus banyak sharing. Contohnya seperti hari ini. Berarti bukan mindset saja harus dirubah ini. Betul. Jadi cara pandang kita, cara kita bergaul, dan kita bisa belajar dari siapapun. Kita bisa belajar dari para pedagang di jalan, kita bisa belajar dari YouTube, kita bisa belajar dari Google, dari tokoh-tokoh masyarakat. Saya rasa semua tempat belajar seperti itu. Jadi bagaimana kita memiliki pengetahuan untuk melihat peluang. Kemudian saya ingin menyampaikan juga beberapa quote. Yang pertama itu disampaikan oleh Charles Darwin. Itu yang mengatakan bahwa it's not the strongest of the species can survive, nor the most intelligent, but the adaptable people can survive. Disampaikan oleh Charles Darwin bahwasanya bukan spesies yang terkuat yang akan mampu bertahan, bukan pula yang pintar, tetapi mereka yang mampu beradaptasi adalah mereka yang akan memenangkan sebuah evolusi. Jadi disampaikan bahwasanya dinosaurus itu punah karena dia tidak bisa beradaptasi. Itu pun yang terjadi pada hari ini. Jadi kita ini harus bisa melakukan adaptasi agar kita tidak punah. Dengan menambah kita pengetahuan dan mau keluar dari zona nyaman kita, mau keluar dari kebiasaan kita yang telah kita lakukan selama ini, membuat sebuah terobosan baru agar kita bisa bertahan. Seperti itu. Kemudian saya juga coba memberikan sebuah quote yang disampaikan oleh Albert Einstein. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya Einstein adalah salah satu seseorang yang dianggap sebagai orang terpintar di dunia dengan IQ tertinggi. Bapak teknologi. Betul. Yang mengatakan sebuah sindiran bahwasanya kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda, kata Einstein. Jadi bagaimana kita bisa berubah? Otomatis kita harus merubah caranya. Jadi kalau pada saat ini kita masih melakukan cara-cara yang sama, tentu hasilnya akan tidak bisa berubah. Jadi kita harus memaksa diri untuk melakukan cara-cara berbeda. Kemudian Einstein pun mengatakan bahwasanya hidup itu seperti naik sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak. Artinya apa? Pada saat ini terjadi, jangan kita, ini sebenarnya pilihan, apakah kita ingin hancur atau kita harus bertarung. Sebagai seorang entrepreneur itu kita harus mempunyai mental petarung, mental yang tinggi untuk menghadapi keadaan, tentunya dengan terobosan-terobosan. Karena apa? Seorang entrepreneur itu tidak bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Dia punya pegawai, dia punya bisnis. Apalagi seperti saya. Jadi kebanyakan bisnis saya itu di properti. Seperti kita ketahui bersama, properti itu memiliki multiple effect terhadap 100 industri turunan. Jadi apapun itu di pandemi ini saya terus belajar dan saya berusaha untuk tetap survive dengan pesan-pesan yang disampaikan. Kemudian saya juga ingin menyampaikan sebuah hukum yang terkenal bernama hukum Pareto. Hukum Pareto ini ditemukan oleh seorang ekonom Itali yang bernama Vilfredo Pareto yang mengatakan bahwasanya hanya 20% aktivitas itu yang menghasilkan 80% hasil dan 80% aktivitas yang hanya menghasilkan 20% hasil. Artinya apa? Pada saat pandemi ini terjadi, pada saat resesi ini terjadi PSBB, kita tidak bisa keluar. Kita harus bisa melakukan manajemen terhadap diri kita sendiri. Bahwasanya tindakan kita yang kita lakukan, misalnya satu hari itu kita punya agenda 10 ini saya rasa tidak semuanya produktif. Karena menurut hukum Pareto, tindakan dengan poin 80% itu 20. Jadi taruhlah kita satu hari itu ada agenda 5. Tidak, saya yakin dalam 5 ini hanya 20% saja. Mungkin cuma 2 kegiatan yang mempunyai poin yang tinggi, yang berkorelasi dengan produktivitas kita. Jadi pesan saya pada saat COVID ini, pandemi ini dan resesi ini, bagaimana sebenarnya kita bisa lebih produktif.
Ya, ya. Produktif itu tidak harus menggerakkan semua cara, Ya. tetapi bagaimana kita bisa cerdas memilih cara-cara apa yang bisa menghasilkan. Kita harus bisa mengukur terhadap cara-cara yang kita lakukan. Kita fokus kepada cara-cara yang menghasilkan, meninggalkan cara-cara yang tidak menghasilkan, dan melakukan modifikasi terhadap cara-cara yang lama yang kita bisa lakukan transformasi untuk kita lebih produktif. Mungkin dari sisi COVID, saya saran seperti itu, Pak Omar. Iya. Itu kan kalau konvensional kan biasanya kalau berbisnis itu adalah saya punya uang, saya beli barang, kemudian saya buka toko atau eceran, kemudian saya jual kepada orang. Nah, sekarang ini kan kalau saya melihat Pak Trijaya ini fokus kepada bisnis properti dan pasar saham. Nah, bisa tidak Pak Tri menjelaskan kepada kita ini bahwa apa sebenarnya ini bisnis properti dan pasar saham ini? Oke. Ya. Jadi saya masuk ke slide saya. Iya. Jadi pertama saya menjelaskan mengenai properti. Ya. Properti itu kita buat lebih simpel, dia adalah kepemilikan terhadap tanah dan bangunan. Iya, Jadi iya. rumah itu properti, warung kopi itu properti, kantor ini properti. Iya. Jadi manusia itu tidak akan lepas dari yang namanya properti mulai dia lahir. Iya. Kenapa? Orang menikah itu butuh rumah. Rumah. Kemudian kita keluar juga jalan-jalan, kadang kita nongkrong di warung kopi kopi properti juga. Properti juga ya. Dan tiap orang menikah itu kan menginginkan keturunan. Iya. Manusia tambah bertambah, sementara lahan ini tidak bertambah. Akhirnya terjadilah reklamasi dan sebagainya. Artinya apa? Peluang bisnis properti ini sangat besar karena permintaan yang selalu besar. Demandnya itu selalu ada karena merupakan kebutuhan primer. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya kebutuhan primer itu sandang, papan, dan pangan. Jadi properti itu termasuk kebutuhan papan. Tetapi jangan dibatasi bahwasanya properti itu hanya perumahan, resort itu properti, rumah sakit itu properti. Jadi kan hanya perumahan. Betul. Kan selama ini pandangan kami properti jadi developer. Betul. Jadi seorang developer itu ada juga developer kuburan. Jadi di Bandung di mana itu kawan-kawan bisa search di Google, ada pekuburan yang namanya San Diego Hills. Jadi itu sebuah tanah yang dikelola menjadi sebuah pekuburan bagi orang-orang elit. Iya. Jadi itu termasuk juga bisnis properti. Jadi sangat-sangat menjanjikan. Nah, kemudian mari kita kaji. Ini ada beberapa saya sharing. Jadi saya telah meneliti majalah Forbes. Jadi majalah Forbes beberapa orang kaya dunia. Jadi orang kaya dunia itu yang pertama namanya Jeff Bezos. Dia the owner of Amazon. Bisnisnya itu di IT, jadi dia pemilik Amazon. Saat ini dia mengalahkan kekayaan Bill Gates. Kemudian yang kedua, Bill Gates sendiri. Bill Gates sendiri itu selain Microsoft, dia ternyata memiliki bisnis properti seperti Hotel Ritz-Carlton, Four Seasons, serta Strategic Hotel. Dan kalau kita ke Jakarta, Hotel Meo Intercontinental itu bagian dari sahamnya Bill Gates juga. Kemudian yang ketiga, ini salah satu idola saya, Warren Buffett. Warren Buffett dia seorang miliarder kaya yang dia bergerak murni di dunia saham. Jadi dia seorang investor saham. Dia mulai investasinya dari umur 15 tahun sampai dengan saat ini, dan dia saat ini bekerja sama dengan Bill Gates untuk saham Coca-Cola dan ABC News. Kemudian yang kita lihat Mark Zuckerberg. Ini barangkali menyambung pertanyaan yang tadi juga, sedikit sambungan. Kalau di Indonesia kita lihat banyak orang-orang yang hancur akibat COVID ataupun pandemi. Tetapi di sisi lain orang-orang yang memiliki pengetahuan, bahkan ada sebuah media di bisnis.com ini menyatakan bahwasanya masa pandemi pundi-pundi 25 miliarder terkaya di dunia naik drastis. Kok bisa? Sementara 90% ini orang mengalami penurunan. Apa yang mereka lakukan? Itu penasaran saya. Jadi akan saya bahas pada waktu ini. Kemudian saya juga mau share ini yang di Indonesia, seorang mantan pegawai bank. Dia di tukang fotokopi dulu di sebuah bank sekuritas. Itu bernama Bapak Lo Keng Hong, mengeluarkan sebuah statement bahwasanya harta karun kekayaan terbesar itu ada di pasar modal, bukan di bawah laut. Nilainya nyata dan transparan. Sangat disayangkan bila ada orang yang tidak mengenal pasar modal. Disampaikan oleh seorang Lo Keng Hong yang beraset triliunan. Kemudian
Pak Sandiaga Uno yang seperti yang Ya, kita ketahui bersama pun juga bergerak di saham. Seperti ya. kita lihat bersama kalau ada beberapa YouTube yang mewawancarai beliau itu, Iya. beliau bergerak di perusahaan yang mana perusahaan tersebut dia lakukan IPO ke pasar modal. Jadi Iya. cukup menjanjikan untuk bisnis properti. Dan saham Ya, ini ya. Kenapa properti sangat menjanjikan? Karena pada saat ini it's time to buy. It's time to buy. Kenapa? Kalau kita lihat memang dari sisi ekonomi ini properti terdampak oleh COVID. Artinya pada saat ini orang akan mementingkan kebutuhan pokoknya dulu dibanding beli properti. Tapi seperti yang disampaikan tadi itu mengenai dangers and opportunity. Apa opportunity-nya? Opportunity-nya itu banyak peluang yang kita dapatkan. Peluang apa? Banyak orang yang menjual tanahnya dengan harga yang sangat murah di bawah pasar. Banyak orang yang dengan tanda kutip kreditnya macet itu dijual juga dengan harga yang murah. Banyak orang yang ingin bekerja sama dan lain sebagainya. Sementara kebutuhan akan properti ini terus ada. Kemudian dari segi benefit ini sangat benefit. Kenapa? Seperti yang disampaikan oleh Pak Ciputra, salah satu bapak properti Indonesia, yang mengatakan, pernah ketemu langsung ya Pak Trijaya ya? Saya melayat pada saat dia meninggal. Jadi dia salah satu idola saya. Itu dia mengatakan bahwasanya seorang entrepreneur adalah seorang yang inovatif dan mampu mewujudkan cita-cita kreatifnya. Oleh karena itu, seorang entrepreneur akan mengubah padang ilalang menjadi kota baru, pembuangan sampah menjadi resort yang indah. Kawasan kumuh menjadi gedung pencakar langit, tempat ribuan orang bekerja. Entrepreneur mengubah kotoran dan rongsokan menjadi emas. Jadi inilah pesan yang disampaikan oleh Pak Ciputra. Beliau entrepreneur dan pada hari ini banyak peluang lahan, banyak peluang tanah yang ingin dikerjasamakan. Hari ini pun saya memiliki banyak peluang. Dan itulah salah satu opportunity dari properti, walaupun di satu sisi dari segi penjualan itu mungkin mengalami penurunan, tetapi bagaimana kita tetap kreatif, tetap bergerak dan melakukan terobosan-terobosan. Salah satu terobosan yang dilakukan itu menggunakan tim digital marketing. Seperti yang saya lakukan saat ini, saya beriklan menggunakan Facebook advertising, di mana di Facebook itu kita bisa mengidentifikasi segmentasi market kita ke segmentasi yang benar untuk mendapatkan lead atau peminat, di mana peminat tersebut kita bisa lakukan pendekatan melalui telepon oleh marketing kita untuk dapat dilakukan transaksi, dan itu cukup membantu. Kemudian dari segi saham tadi. Saham. Oke, saya coba jelaskan apa sih saham itu. Jadi saham itu saya coba jelaskan bahwasanya saham itu sebenarnya seperti ini. Jadi misalnya sebuah perusahaan itu kita ambil contoh perusahaan bank lah, Bank BRI Syariah. Bank BRI Syariah melepas sahamnya ke pasar modal. Saya sebagai investor itu bisa membeli saham tersebut di pasar modal. Saya bisa mendapatkan dividen yang dikeluarkan oleh BRI Syariah. Kemudian saya pun bisa menjual saham yang saya pegang tersebut kepada orang lain melalui pasar modal, tentunya dengan diperantarai dengan sekuritas, dan ini saya rasa sangat menjanjikan dan sangat membantu pada saat COVID. Bahkan hari-hari ini saya terus terang dibanding mengurus properti saya, kebanyakan saya lakukan trading. Pemain di saham ya? Iya, betul. Jadi saya kasih sedikit gambaran. Ini ada kawan-kawan bisa download RTI Bisnis, itu sebuah website yang di RTI itu kita bisa melihat portofolio perusahaan-perusahaan. Ada banyak perusahaan. Nah, ini saya coba kasih contohnya. Data per tanggal 13 Oktober. Jadi kita lihat di sini. Ini kawan-kawan bisa lihat di websitenya www.rti.co.id. Kita lihat top gainers. Jadi saham-saham yang melantai ini nomor 1 BRI Syariah, yang kedua Agro, Bank Rakyat Indonesia kode sahamnya Agro, dan Bank Permata serta seterusnya di bawah. Coba perhatikan kawan-kawan. Ini dalam satu hari BRI Syariah bisa untung 25%. Jadi
Maksudnya seperti ini, pada saat kita punya uang 10 juta, kita membeli sahamnya sekian lot, karena satu lot itu 100. Dengan harga tepat di pagi hari, terus kita menjual di sore hari, dan kita keluar di harga yang tepat, bisa untung 25%. Jadi bayangkan kalau kawan-kawan punya 10 juta, Iya. memiliki pengetahuan mengenai ini, Iya. itu bisa mendapatkan keuntungan 2.500.000 di sorenya. Iya. Itu cukup fantastis. Bagaimana dengan saham BRI pun seperti itu. Misalnya kita beli pagi pada waktu itu, kita masuk di angka yang tepat, timingnya tepat, kita bisa keluar pada waktu yang tepat, kita untung 20%, berarti kita untung 2 juta. Bagaimana kalau Anda punya duit 100 juta? Bagaimana kalau Anda punya 300 juta dan seterusnya? Dibandingkan misalnya kita tetap mempertahankan bisnis kita dalam tanda kutip. Karena kan masalahnya seperti ini. Seperti saya, permasalahan yang terjadi, portofolio saya kebanyakan dia bergerak di rumah subsidi, dari segi permintaan juga kurang, kemudian dari yang kedua itu dari buying power juga kurang. Daya beli yang agak menurun saat ini. Peminat ada, tetapi yang jadi permasalahan pun bank saat ini sangat hati-hati. Hati-hati dalam mencairkan kredit untuk KPR, sehingga itu menghambat cash flow developer, pengusaha. Pun terjadi dengan usaha-usaha lain, contoh misalnya restoran atau rumah makan. Dengan adanya PSBB ini kan orang dilarang ke sana, otomatis yang tadinya rumah makan ini berproduksi atau saya pun berproduksi dengan omset-omset tertentu, pada saat terjadi COVID atau resesi penurunan ini, produksi mereka. Betul. Sementara kan kita punya yang namanya overhead cost, kita punya biaya operasional, entahkah itu barangkali pun kita memiliki pinjaman di bank. Bagaimana itu dibayar? Dan bagaimana operasional kita bisa berjalan? Itu pun yang terjadi dengan pegawai. Pada saat dia terkena PHK, dia mendapatkan pesangon, dia bingung bagaimana pesangon ini tadi digunakan untuk berputar. Secara konvensional kita bisa melakukan, kita mengerti bahwasanya COVID ini ada positif negatif. Tentunya ada usaha yang diuntungkan dan ada yang tidak diuntungkan. Saya pernah mencoba bagaimana caranya kita melakukan ekspansi secara offline, membuat bisnis di luar core bisnis saya sebagai seorang developer. Tetapi kita terjun ke bisnis lain yang bukan merupakan core kompetensi kita, itu 90% fail, gagal. Kenapa? Karena kita tidak memiliki mental, kita tidak memiliki kecerdasan untuk berbisnis. Resiko kegagalan kita akan lebih besar. Lalu apa yang dilakukan? Di satu sisi kita memiliki uang, di mana uang ini yang barangkali juga tidak terlalu besar. Sebagai seorang entrepreneur, kita harus memutar uang ini menghasilkan keuntungan. Di mana keuntungan ini selisihnya adalah untuk membiayai operasional kita. Contoh misalnya seperti bisnis rumah makan, harus membeli barang tersebut dibuat dalam masakan ini yang ditawarkan kepada orang beli, kemudian hasil dari keuntungannya itu adalah milik pengusaha, dikurangi oleh operational cost-nya, kan seperti itu. Tapi di saham ini kita bisa melakukan jual beli dengan cara yang singkat. Jadi bayangkan 25% ini cuma berapa jam. Bahkan dengan cara-cara tertentu, dengan analisa tertentu bisa dilakukan. Jadi sama saja misalnya sebuah rumah makan ataukah bisnis properti yang dia misalnya punya untung 25%, taruhlah misalnya dengan modal 10 juta dia menghasilkan 2.500.000 dalam waktu 1 bulan. Tetapi jika kawan-kawan mengerti bagaimana caranya untuk membeli dan menjual saham langsung ke pasar modal dan memiliki kemampuan itu, jadi walaupun terjadi PSBB itu bisa dimanapun, di warung kopi bisa tinggal buka laptop, Anda punya user dengan password untuk masuk ke sekuritas, beli saham, dengan target-target tertentu Anda bisa jual. Tetapi saham ini pun memiliki resiko. Resikonya apa? Ya, pada bisnis properti itu pada saat kita salah, properti itu akan naik. Kita tetap sabar saja menunggu properti itu menjadi naik harganya. Tapi saham tidak seperti itu. Pada saat Anda salah, Anda tidak mengambil keputusan dengan cepat, tidak melakukan cut loss, itu uang Anda bisa habis dan Anda tidak memegang itu. Jadi yang saya lakukan adalah tidak melakukan investor di saham, tetapi saya melakukan trading dengan style tersendiri, di mana keuntungannya dengan cara-cara tertentu itu saya ambil, dan ini yang akan saya sharing nantinya kepada kawan-kawan yang ada di Raja Tamparan. Baik, menarik ini Pak Triwijaya. Ini kan tadi saham dan properti, sebenarnya agak tertarik dan menarik juga.
Bahkan persoalannya adalah bagaimana sih cara kita mau memulai bisnis properti, kemudian masuk ke perdagangan bursa saham ini, sementara misalnya modal kita cuma 10 juta, 5 juta, dan lain-lain. Ini bagaimana memulainya ini kira-kira, Pak? Ya oke, kalau bisnis properti kita kembali dulu ke pengertian yang disampaikan oleh Pak Ciputra tadi. Jadi sebelum masuk ke Pak Ciputra, saya share Pak Benjamin Graham. Ya. Pak Benjamin Graham ini menerbitkan sebuah buku dan dia seorang guru dari Warren Buffett. Jadi kalau silsilahnya, Benjamin Graham ini seorang pakar saham, dan dia mengajarkan ilmunya kepada Warren Buffett, di mana Warren Buffett pada waktu itu ikut belajar dengan dia, dan Warren Buffett pun menulis buku itu pun dipelajari oleh beberapa orang, salah satunya yang dipelajari oleh Pak Loke Kong, yang menjadi seorang triliuner di Indonesia. Jadi gurunya Warren Buffett ini, Pak, dia mengatakan, the intelligent investor is a realist who sells to optimists and buy from pessimists. Dalam bahasa Indonesia, investor cerdas adalah realis yang menjual kepada optimis dan membeli dari pesimis. Benjamin Graham. Artinya apa? Di dalam bisnis properti ini bagaimana kita membeli bahan bakunya itu seperti tadi dari orang yang pesimis. Orang yang pesimis itu banyak hal, misalnya mungkin dari segi letak geografis tanahnya kurang menguntungkan. Letak geografis tanahnya tidak menguntungkan, kemudian belum selesai sertifikatnya, contoh misalnya keadaan tanahnya juga masih rawa, bahkan di beberapa tempat ada juga yang berani membeli pada saat dia bersengketa dengan orang lain. Kenapa? Karena itulah sebenarnya prinsipnya, bagaimana kita membeli sesuatu itu dalam keadaan belum bagus, dan proses kita membaguskan itu, itulah seorang developer di situ. Bagaimana ceritanya membuat perjalanan proses dari tidak bagus itu membuat bagus. Kita jual rumah, rumah itu otomatis kan kita jual kepada orang yang optimis. Selisih harganya itu yang merupakan keuntungan kita. Kalau misalnya kita mencari lokasi-lokasi yang dia dalam tanda kutip saya katakan seksi, yang dia di poros jalan, otomatis susah dengan modal yang kecil. Tapi kalau kita membeli dari orang yang pesimis, itu otomatis banyak kemudahan yang diberikan, mungkin dari segi cara pembayaran, dan kita juga bisa melakukan leverage. Ada beberapa hal yang saya ingin share, dan saya yakin ini sangat berguna bagi kawan-kawan yang ingin belajar apapun itu. Terus saya coba share slide saya itu mengenai, jadi saya tingkat akronimnya itu TTM, Pak. Jadi bukan teman tapi mesra. Tapi seorang developer ataupun seorang pengusaha itu harus memiliki TTM. TTM itu yang pertama trust, kemudian creativity, yang kedua, kemudian M itu money. Apa itu trust? Artinya seperti ini. Pada saat kita bisa dipercaya dan memiliki kreativitas, kita tidak menggunakan banyak uang. Tetapi kalau kita tidak memiliki kreativitas dan kurang kepercayaan, kita menggunakan banyak uang. Seperti itu. Jadi adapun konsep di luar, ada yang mengatakan bahwa properti itu bisa dijalankan tanpa modal. Kenapa? Karena seorang developer yang bisa menjalankan bisnis properti tanpa menggunakan modal yang besar ataupun di luar disampaikan itu tanpa modal, dia memiliki dua ini yang sangat besar. Besarnya trust dan besarnya kreativitasnya. Trust itu berhubungan, mungkin dia bisa dipercaya oleh pihak perbankan, mungkin dia bisa dipercaya oleh investor, mungkin dia juga bisa dipercaya oleh pemilik lahan, sehingga bisa bekerja sama. Kreativitas, dia bisa melihat, dia orang yang visioner. Dia orang yang visioner seperti yang disampaikan oleh Pak Ciputra, bahwasanya seorang entrepreneur itu mengubah Padang Ilalang jadi kota baru, pembuangan sampah menjadi resort yang indah. Jadi bayangkan seorang entrepreneur atau seorang developer itu yang membeli aset besar. Jadi dia ketika melihat, kalau insting kita itu sudah terlatih, kita sudah bisa melihat bahwasanya lahan ini orangnya saat ini pesimis, lagi butuh uang, dia tempat tidak strategis, tetapi dengan pengetahuan saya, dengan visi saya bisa olah menjadi sebuah resort misalnya. Dan saya bisa berhitung.
Jadi seorang investor itu bisa memperhitungkan untung di depan. Maksudnya untung di depan seperti ini. Pada saat kita membeli, kita sudah tahu harga jualnya berapa. Iya. Kebanyakan orang itu menjadi kolektor di properti. Bahkan saya pun seperti itu. Iya. Banyak orang yang melakukan investasi, dia hanya beli rumah tanpa mengetahui ini dijual berapa nanti. Iya. Berarti Betul. berspekulasi ya, berspekulan. Betul, artinya menampung dulu. Iya. Jadi seorang kolektor seperti itu, dia hanya menjadi pengumpul properti, bukan seorang investor properti. Investor properti itu bisa memperhitungkan. Seorang developer itu seorang pedagang properti. Pada saat saya membeli lahan ini, saya mendevelop lahan ini, keuntungan yang saya dapatkan sekian. Iya. Pada saat terjadi transaksi itu sebenarnya bukan mendapatkan keuntungan, tetapi merealisasikan keuntungan yang telah diperhitungkan sebelumnya. Jangan kita pada saat transaksi baru kita berpikir, oh nanti untungnya sekian. Anda tidak memiliki ukuran-ukuran yang jelas bagaimana keuntungan yang didapatkan. Itu menurut saya seorang kolektor, seorang bisnismen harus memiliki perhitungan yang detail dan untung pada saat beli, seperti pesan salah satu mentor saya Pak Tumdes Muaringin, untung pada saat beli. Iya. Pada saat terjadi transaksi kita jual kembali ke orang, setelah di-develop, itu tinggal merealisasikan keuntungan yang telah kita perhitungkan sebelumnya. Jadi kira-kira butuh skill set juga berarti seperti itu ya. Mindset dan skill set. Kalau kita berbicara mindset, berarti keyakinan-keyakinan. Seperti saya kan keyakinan-keyakinan yang terbangun sebelumnya itu dari ruang lingkup keluarga saya, tetapi ada di satu sisi momentum itu tertabrak oleh sebuah buku yang saya baca, kata-kata Warren Buffett, dan itu merubah mindset saya. Ketika mindset sudah berubah, kita butuh yang namanya skill set. What is skill set? Skill set adalah kemampuan keterampilan kita mengeksekusi visi-visi kita. Tentunya bagaimana caranya kita memperoleh skill set? Yang pertama adalah kita belajar dari yang terbaik. Jadi saya sampai saat ini saya menghabiskan kebanyakan itu saya berguru. Jadi saya pada saat pandemi ini kita tidak bisa keluar, saya tetap melakukan Zoom, juga membawakan acara Zoom bagi orang yang membutuhkan bisa belajar dan mengajar. Kemudian kalau kita tidak bisa belajar dari orang yang terbaik, bagaimana kita kerjasama dengan dia? Itu cara yang paling singkat. Seperti itu. Kalau kita tidak bisa kerjasama dengan dia, cara yang ketiga, kita bekerja dengan dia untuk belajar apa yang dia ketahui. Jadi 3 cara ini di-share oleh guru saya, Tumdes Muaringin, dan sangat berguna lah. Dan saya share juga kepada kawan-kawan di Raja Taparang ini, karena 3 hal ini yang merubah mindset saya, dan saya berusaha untuk selalu belajar dari yang terbaik, walaupun untuk belajar itu ada cost, ada biaya. Betul, baik, Pak Triwijaya kan sudah banyak melakukan hal-hal, mengimplementasikan apa yang didapat melalui buku, kemudian sharing ke beberapa tokoh, termasuk melihat cara kerja orang-orang yang telah sukses. Nah, mungkin bisa juga menceritakan kepada kami di sini terkait dengan, nah sekarang ini investasi yang paling menguntungkan itu apa? Kan sekarang ini kita lagi susah, bisnis apa sih yang harus kita lakukan di tengah krisis atau pandemi COVID seperti ini? Ini kan menjadi salah satu pertanyaan juga. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Menurut saya investasi yang menguntungkan itu bukan properti, walaupun saya developer, bukan pun emas, bukan tanah, tapi investasi yang terbesar yang dikatakan oleh salah satu idola saya, Mr. Warren Buffett. Pentingnya investasi leher ke atas sebelum kita berinvestasi. Jadi disampaikan oleh Warren Buffett, saya menghabiskan waktu untuk membaca 6 jam per hari sebelum saya memutuskan berinvestasi. Jadi inilah yang saya serap. Namanya investasi bagi saya adalah ilmu. Ilmu itu adalah investasi yang terbesar. Dengan ilmu yang kita miliki, kita bisa memiliki properti, kita bisa memiliki. Jadi disampaikan Warren Buffett itu dalam bahasa Inggris. He says, wealth is not create wealth. Jadi artinya apa? Kekayaan itu tidak menciptakan kekayaan. Jadi kekayaan itu diciptakan oleh the rich mindset. Jadi dia menyampaikan seperti ini. Pada saat ada orang, dia tidak memiliki pengetahuan, kita kasih sekian miliar, kita kasih uang, karena dia tidak bisa mengelola uang tersebut, dia akan bangkrut. Beda halnya orang yang memiliki pengetahuan yang dia pada saat itu bangkrut. Jadi bangkrut itu keadaan sementara. Jadi menurut Warren Buffett, kekayaan itu state of mind. Jadi bukan keadaan saat ini. Jadi
bagaimana caranya kita memiliki ilmunya. Bahkan disampaikan bahwa sebuah tulisan investasi terbaik itu bukan emas, bukan saham, bukan tanah ataupun yang lainnya. Tapi investasi yang terbaik itu adalah investasi layer ke atas. Dan sampai sekarang pun saya tetap belajar. Dan kalau saya bisa memberikan bocoran, itu sampai saat ini saya sudah berinvestasi sampai ratusan juta rupiah untuk saya belajar dari orang-orang yang terbaik di bidangnya. Seperti itu. Ya, kemudian ini kan menarik juga terkait dengan bagaimana peluang-peluang dalam dunia bisnis ini, dan kira-kira yang menguntungkan saat ini yang bisa dilakukan misalnya adalah di pasar modal atau saham tadi. Nah, terus ini barangkali Pak Tri bisa juga menjelaskan kepada kita apa yang harus kita lakukan ini apabila kita ingin mengetahui lebih dalam. Karena saya pikir mungkin juga yang menyaksikan hari ini juga akan berpikir bagaimana sih memulai bisnis saham atau properti ini. Bisnis saham ini kan agak sulit, ribut, membutuhkan teknologi, apalagi tadi ada namanya skill set. Oke lah, mindset kita bisa rubah, tapi skill setnya ini seperti apa? Nah, bagaimana ini Pak? Jadi saya sebelumnya saya kesini saya telah mempersiapkan bagi kawan-kawan yang ingin belajar. Saya ingin membangun komunitas trader dan komunitas yang menyukai bisnis properti. Jadi mungkin untuk lebih lengkapnya sebelum saya jelaskan, diputarkan. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu tayangan ini ya. Oke, ini bisa menjadi solusi untuk kawan-kawan. Kita lihat sama-sama dulu. Halo, apa kabar semuanya? Saya berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa hari ini melindungi kita semua. Dan Anda yang saat ini bersama keluarga tercinta di rumah selalu berbahagia dan senantiasa sehat selalu. Apabila Anda yang saat ini sedang berada dalam permasalahan seperti terlilit hutang dan tidak mengetahui jalan keluarnya, ingin memulai usaha tapi tidak memiliki modal, memiliki usaha namun dalam keadaan susah untuk melakukan penjualan dan cenderung tidak laku-laku, pengangguran, korban PHK, ataupun mahasiswa yang saat ini ingin memulai usaha namun tidak tahu bagaimana caranya, pemilik usaha yang saat ini dalam keadaan susah untuk berkembang, pemilik properti berupa lahan ataupun rumah yang ingin dijual namun sampai saat ini tidak laku-laku, Anda yang ingin berusaha di bidang perumahan menjadi developer namun tidak tahu bagaimana caranya, Anda yang ingin memiliki relasi bisnis dan networking yang luas ataupun memiliki permasalahan dan alasan sejenis lainnya, ini merupakan informasi yang sangat tepat untuk Anda dengarkan. Dengan pengalaman yang kami miliki selama ini dan didampingi oleh tim handal kami mengundang Anda untuk mengetahui bagaimana caranya memulai bisnis menggunakan modal sekecil mungkin ataupun bagaimana caranya memulai bisnis tanpa modal, bagaimana trik marketing handal yang bisa digunakan untuk melakukan penjualan yang sangat ampuh bisa membantu bisnis Anda. Bagaimana caranya keluar dari jeratan hutang, bagaimana caranya memulai bisnis properti dengan modal sekecil mungkin ataupun nyaris tanpa modal dengan keuntungan miliaran rupiah. Bagaimana caranya menggunakan digital marketing untuk bisnis Anda dan materi menarik lainnya yang telah terbukti menghasilkan omset miliaran rupiah. Materi yang akan kami sampaikan ini adalah materi yang didapatkan dengan perjalanan panjang pembelajaran bertahun-tahun dari guru-guru terbaik di bidangnya dan telah terbukti menghasilkan. Nilai pelatihan ini adalah sebesar ratusan juta rupiah. Namun khusus untuk Anda akan kami berikan secara gratis yang dikemas dalam sebuah program pelatihan online bernama Property Financial Academy. Sekali lagi akan kami berikan khusus secara gratis untuk Anda dapatkan melalui live secara online di private group kami. Apakah Anda berminat? Jika berminat, segera daftarkan diri Anda sekarang juga dengan mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp dengan format PFA spasi nama, spasi alamat pekerjaan, spasi alasan bergabung ke nomor handphone customer service kami di 0811 420 8887. Saya ulangi lagi ke nomor HP 0811 420 8887. Customer service kami dengan senang hati akan membantu Anda dengan informasi selanjutnya. Terima kasih. Ya, baik. Nah, ini tadi ada gambaran terkait dengan cara berbisnis itu, cara memulainya. Betul. Nah, mungkin bisa nih Pak Trija, closing statement. Ini sangat berharga buat kita juga ini semuanya. Jadi mungkin kalau saya bahas di sini sangat panjang. Saya
memberikan solusi bagi kawan-kawan atau siapapun Anda yang ingin belajar mengenai saham dan bisnis properti. Saya memberikan acara seminar Zoom itu pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober nanti. Saat ini pesertanya sudah diikuti dari beberapa daerah. Hari Sabtu tanggal 24 Oktober. Iya, 24 Oktober itu jam 10 waktu Indonesia Barat, berarti di sini jam 11. Itu kawan-kawan cukup mendaftar saja lewat nomor telepon yang akan saya sampaikan. Apa yang kawan-kawan pelajari, Anda pelajari? Ada 3 hal. Yang pertama, tips mulai bisnis properti dengan modal 100 juta untuk mendapatkan keuntungan 1 miliar. Stepnya itu seperti apa? Kemudian yang kedua, tips melipat gandakan modal Anda minimal 1% per hari melalui trading saham di pasar modal. Stepnya itu seperti apa? Di sini akan saya coba jelaskan. Kemudian yang ketiga itu strategi berinvestasi properti pada masa resesi ekonomi. Jadi 3 ini akan saya jelaskan dengan singkat, padat, dan jelas bagi kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku di Ajata Pareng yang berminat untuk mengetahui lebih jauh, lebih dalam mengenai ini. Mari kita bergabung di acara ini. Kawan-kawan bukan cuma mendapatkan materi ini, tetapi kawan-kawan pun akan bergabung di grup WhatsApp yang telah saya buat, yang saat ini beranggotakan beberapa orang dari Pulau Jawa dan ada juga di Makassar. Di situ kita bisa konsultasi bareng. Jadi properti itu seperti apa, saham seperti apa. Saya waktu saya akan menjawab konsultasi tersebut. Kemudian terus terang saya mempelajari ilmu tersebut mahal, dan sebenarnya pada saat saya datang ke sini itu saya ingin memberikan tarif bagi kawan-kawan yang sudah ingin mendaftar. Tetapi khusus untuk hari ini saya memberikan semuanya gratis. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa ikut. Sebenarnya biaya pendaftarannya itu 100.000, tapi semuanya saya berikan gratis. Itu kawan-kawan hanya melakukan mengirimkan pesan lewat WA itu dengan kode live, spasi nama, spasi pekerjaan, spasi usia, spasi domisili, kirimkan melalui WA ke nomor handphone 0811 420 8887. Saya ulang sekali lagi, bagi kawan-kawan yang betul berminat, betul ingin keluar dari pandemi ini, saya ingin berbagi sebuah solusi yang telah saya praktekkan walaupun bisnis saya pun mengalami penurunan. Saya ingin coba sharing ke kawan-kawan mengenai opportunity bisnis properti dan saham. Kembali saya sampaikan, saya undang kawan-kawan, saudara-saudaraku, sahabatku untuk ikut bergabung ke dalam seminar free ini dengan mengetik live, spasi nama, spasi pekerjaan, spasi usia, spasi domisili, dan dikirimkan ke nomor handphone 081142088887. Saya tunggu kehadiran Anda, rubah hidup Anda, karena kalau bukan kita yang merubah dan bukan kita yang melakukan terobosan-terobosan, maka kita akan terlindas dengan adanya COVID ini. Saya undang Anda masuk ke acara saya dengan segala kerendahan hati. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Pak Maman. Terima kasih kepada kawan-kawan yang bisa melihat ini, dan semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat kepada saya sendiri dan orang lain. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Wijaya, sukses selalu buat kita semua, dan kita akan bertemu pada seminarnya. Kita tunggu Zoom-nya di tanggal 24 Oktober hari Sabtu. Semoga semuanya bisa bergabung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Maman, selamat sore kawan-kawan semua. Sampai ketemu di seminar saya.